Selamat siang Ibu, saya mau menukarkan resepnya ini. Apakah benar pasien bernama Ibu Ayu berusia 40 tahun dan beralamat di alamat Jalan Mawar Denpasar? Iya Ibu, dengan saya sendiri. Kalau boleh saya tahu, apa saja keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Saya sering makan tapi berat badan saya tuh malah turun. Dan kemarin juga saya sempat luka di kaki tapi malah sembuhnya itu lama banget. Ibu sudah pernah melakukan check lab dan juga konsultasi ke dokter? Sudah Ibu, kemarin saya udah cek lab dan hasilnya itu gula darah saya itu di atas 400. Dokternya bilang saya itu menderita diabetes tipe 2 dan dikasih resep yang tadi. Terkait tentang obat yang diresepkan ini, apa mungkin sebelumnya sudah diinformasikan oleh dokter? Dokternya bilang obatnya ini itu berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah saya, tapi untuk cara penggunaannya itu belum dikasih tahu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki riwayat alergi atau mungkin saat ini Ibu sedang mengkonsumsi obat lain? Tidak Ibu, saya tidak punya riwayat alergi dan saya juga sedang tidak mengkonsumsi obat lain. Bentar ya Bu, obatnya saya ambilkan dulu. Terima kasih Bu sudah menunggu. Ini obatnya, jadi saya jelaskan sedikit mengenai obatnya ini Bu ya. Jadi obatnya ini bernama insulin pen. Cara kerjanya adalah mengubah gula yang diperoleh dari makanan menjadi energi, sehingga nanti jumlah gula yang beredar di dalam darah akan turun. Berdasarkan resep, Ibu mendapatkan obat ini sebanyak 2 buah. Untuk aturan pakainya ini digunakan sehari 3 kali, masing-masing 12 IU dan juga nanti disuntikan sebelum makan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu cara menggunakan insulin pen yang benar? Tunggu sebentar ya Bu, obatnya saya ambilkan dulu. Belum sih Ibu, ini pertama kali saya pakai obatnya ini. Baik Ibu, saya akan jelaskan cara penggunaannya. Mohon didengarkan dengan baik ya Bu, agar nanti bisa Ibu gunakan di rumah sendiri. Pertama, siapkan obat terlebih dahulu dengan mengeluarkan insulin dari lemari pendingin setidaknya 30 menit sebelum disuntikan. Cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air dan sabun sebelum memegang insulin pen. Buka tutup insulin, kemudian pasang jarum pada ujung insulin pen. Lepaskan penutup jarum dan keluarkan udara dari insulin pen dengan cara mengetuk tabung insulin pen hingga udara terkumpul di atas. Kemudian tekan tombol suntik yang terdapat di ujung insulin pen hingga udara semuanya keluar dan insulin berada di ujung jarum. Apabila insulin belum keluar, gunakan jarum yang baru dan lakukan proses yang sama untuk mengeluarkan udara. Atur dosis sesuai dengan yang telah diresepkan dokter. Pastikan dosis awal menunjukkan angka 0. Kemudian Ibu pilih dosis yang sudah diresepkan, yaitu sebanyak 12 EU. Nah, pilih tempat penyuntikan yang merupakan daerah yang banyak mengandung lemak. Bagian perut, kemudian paha atas, lengan atas, dan juga di daerah bokong. Bersihkan daerah yang akan disuntik menggunakan tisu alkohol. Genggam badan pen dengan menggunakan 4 jari dan letakkan ibu jari pada tombol suntik dan cubit bagian yang akan disuntik dengan tangan lainnya. Suntikan jarum pada tempat yang akan dicubit dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Setelah disuntik, dilepaskan cubitannya. Diatur lagi agar dosis kembali ke angka 0. Tutup jarum dengan menggunakan petutup awal dan putar untuk melepaskannya dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman, misalnya di dalam kaleng kosong, kemudian dibuang beserta tempatnya ke dalam tempat sampah khusus. Nah, dari penjelasan saya tersebut, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Dari penggunaan insulin pennya ini, apakah ada hal lain lagi yang perlu saya perhatikan Ibu? Tentu ada Ibu, jadi hal-hal yang harus Ibu perhatikan adalah jangan gunakan insulin pen ini bersamaan dengan orang lain. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian insulin yang belum digunakan ini dapat disimpan di lemari pendingin, tetapi jangan di bagian freezer. Setelah dibuka, insulin dapat disimpan di tempat yang aman pada suhu ruang dan tidak boleh disimpan lebih dari 28 hari. Kemudian apabila Ibu hendak berpergian, ingat selalu untuk membawa insulin ini. Selalu cek tanggal kadaluarsa obat, kemudian cek gula darah secara teratur. Nah, tombol suntik ini kemungkinan bisa macet. Apabila terjadi, segera ganti jarum dengan yang baru. Tolong diingat ya Bu, jadi setelah
melakukan suntik insulin ini, Ibu diharapkan segera makan untuk menjaga agar gula darah Ibu tetap ada pada batas yang aman. Ibu juga dianjurkan untuk menjaga pola makan secara teratur ya, dan juga olahraga ringan serta istirahat yang baik. Ibu dapat menghubungi saya sebagai apoteker apabila terdapat masalah terkait penggunaan insulin pen ini. Bila keluhan yang Ibu alami belum membaik atau mungkin timbul gejala lain seperti berkeringat, kemudian jantung berdebar, lemas, gangguan penglihatan dan juga gangguan konsentrasi, segera berkonsultasi dengan dokter, Bu ya. Dari hal ini, apakah ada yang ingin Ibu tanya? Maaf sebelumnya Bu, saya ini kan orangnya itu agak pelupa. Nah, kalau misalnya saya lupa untuk menyuntikkan insulin pennya ini gimana ya? Nah, apabila Ibu lupa, sebaiknya Ibu jangan panik dan tetap tenang. Tetap menyuntikkan insulin ini dengan dosis yang telah dianjurkan dan jangan pernah menambahkan dosis tanpa anjuran dari dokter. Kenapa? Karena hal ini dapat memicu penurunan drastis dari kadar gula darah Ibu. Apabila Ibu lupa sudah menyuntikannya apa belum, sebaiknya ditahan dulu terlebih dahulu dan jangan menyuntikannya sembarang. Lakukan pemantauan sendiri terhadap kadar gula darah Ibu hingga 30 menit ke depan. Jika kadarnya masih tinggi, bisa jadi Ibu belum menyuntikannya. Namun, jika kadarnya sudah normal, berarti Ibu tidak perlu menyuntikannya kembali. Untuk memudahkan Ibu dalam mengingat, Ibu boleh membuat jadwal ini menggunakan aplikasi pengingat yang dipasang pada ponsel Ibu. Dari informasi yang sudah saya berikan mengenai penggunaan insulin ini, apakah Ibu dapat mengulangi informasi yang sudah saya berikan agar saya dapat pastikan Ibu dapat menggunakannya di rumah dengan baik? Baik Ibu, jadi hal yang harus saya lakukan untuk penggunaan insulin pennya ini, yang pertama adalah saya harus mempersiapkan insulin pennya sebelum saya gunakan, yaitu dengan cara mengeluarkan insulinnya dari lemari pendingin kurang lebih 30 menit sebelum saya gunakan. Kemudian saya harus mencuci tangan saya dengan menggunakan air dan sabun sebelum memegang insulinnya tersebut. Setelah itu saya harus membuka tutup insulinnya dan saya harus pasang jarumnya pada tempatnya. Kemudian saya harus mengeluarkan udara yang ada di insulinnya itu dengan cara mengetuk-ngetuk insulinnya hingga udara itu terkumpul pada bagian atas. Kemudian saya tekan tombol suntiknya hingga insulinnya itu keluar dari jarumnya atau berada di ujung jarum. Kemudian saya atur dosisnya, tapi saya perhatikan dulu bahwa dosis awalnya itu dimulai dari 0. Kemudian saya atur ke dosis yang sesuai dengan pemakaian saya, yaitu sebanyak 12 unit. Selanjutnya saya harus memilih tempat penyuntikan insulin itu pada bagian yang berlemak, misalnya pada bagian perut, kemudian pada lengan atas, pada paha atas, atau pada bagian pantat. Kemudian saya cubit bagian yang akan disuntik dan saya bersihkan dengan menggunakan tisu beralkohol. Kemudian saya suntik insulinnya dengan tegak lurus. Setelah itu saya lepas cubitannya dan saya atur kembali bahwa dosisnya itu harus 0. Kemudian saya tutup jarumnya itu dengan menggunakan penutup yang ada di awal. Kemudian saya lepas jarumnya dengan cara memutar. Selanjutnya saya tutup kembali insulin pennya dan saya buang jarum yang telah saya gunakan itu, simpan atau yang belum pernah saya buka itu saya simpan di lemari pendingin, dan apabila sudah saya buka itu saya dapat menyimpannya di suhu ruangan di tempat yang aman dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Kita harus selalu ingat untuk makan. Dan apakah seperti itu sudah benar Ibu? Baik Ibu, berarti Ibu sudah sangat mengerti ya tentang cara penggunaan insulin ini. Apakah ada hal lain lagi yang bisa saya bantu? Tidak Ibu, saya rasa informasi yang Ibu berikan tadi sudah sangat cukup. Baik Bu, ini obatnya dan juga ini ada kartu nama saya. Ibu bisa menghubungi saya apabila ada informasi yang terlupakan. Untuk pembayarannya bisa dilanjutkan di kasir Bu ya. Terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu. Sehat selalu, selamat siang.